Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya mau berbagi terkait dengan SPPT ya. Biasanya kan bulan Maret. Nah, biasanya di bulan Maret itu kita sudah mulai mendapatkan surat yang diberikan oleh biasanya RT RW setempat atau dari desa atau kelurahannya ke kita. Kita dikasih SPPT, yaitu bukti bahwa kita harus membayar pajak bumi dan bangunan dari rumah atau tanah yang kita miliki. Nah, ini bukti ketaatan kita kepada negara, kita harus bayar pajak ini. Nah, apa saja sih yang ada di dalamnya? Ya, di sini kebetulan saya dapat SPPT minggu lalu dari Pak RW ya, yang memberikan kepada saya ini bahwa ini SPPT-nya untuk segera dilunasi. Yuk, apa saja yang di dalamnya kita cek bersama-sama ya. Oke, yang pertama yang perlu kita tahu yaitu bagian pertama itu dari paling atas dulu ya. Bagian yang pertama dari KOP dulu ya. Jadi kita tahu bahwa ini benar kita tinggal di mana, dari bayar di mana. Yang pertama dari Pemkotnya dulu. Kalau saya tinggal di Pemkot Banjar. Jadi ini KOP-nya ada Pemerintah Kota Banjar ya, yang adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada judulnya ya, di sana ada judul Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Nah, selanjutnya ada di baris itulah NOP. Nah, ini mulai kita ke yang beda-beda tiap masing-masing ya. Nah, apa itu NOP? NOP itu adalah nomor objek pajak. Nah, ini adalah nomor identitas unik yang diberikan untuk setiap objek pajak tanah dan bangunan agar tidak tertukar. Jadi, kalau kita punya tanah ataupun bangunan, punya NOP-nya masing-masing. Ya, akan berbeda nomor serinya tersebut. Kemudian kita ke wajib pajaknya. Nah, di sebelah kanan itu ada wajib pajaknya, yaitu siapa yang dikenai pajak itu orangnya atau badannya mungkin ya, seperti itu. Nah, itu di saya ada nama saya dan alamat saya. Kemudian letaknya. Nah, mungkin kan setiap orang punya tanah atau bangunan di beda-beda kan. Nah, ini letaknya di mana? Nah, ini ya bisa berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya rumahnya kan cuma satu, jadi hanya ini saja letak objek pajak yang saya miliki, yaitu di Perum ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke objek pajak. Nah, objek pajaknya di sana ada bumi dan bangunan. Nah, luasnya bisa kita lihat sendiri bahwa tanah saya itu 72 meter persegi, kemudian bangunannya 36 meter persegi. Nah, kelasnya ada sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian NJOP per meter persegi. Nah, ini tiap daerah punya perbedaan NJOP. Nah, NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Artinya apa itu? Itu adalah taksiran harga tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pajak. Jadi setiap daerah, setiap kota, kabupaten punya taksiran yang berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau di Kota Banjar tahun 2026 ini berapa NJOP per meter persegi untuk tanahnya itu 1.032.000, atau mungkin untuk tanahnya ya. Nah, untuk bangunannya itu 700.000 per meter persegi. Nah, sehingga kalau buminya itu atau tanahnya itu berapakah harga tanahnya? Jadi total NJP-nya itu adalah 74.304.000. Itu adalah hasil pengali 1.032.000 dikali 72. Nah, sedangkan bangunannya itu rumah saya dikenai 700.000 per meter perseginya dikali 36. Berapa hasilnya? Nah, itu 25.200.000. Nah, dijumlahkan nanti akan menjadi dijumlahkan akan jadi NJOP PTKP ya. Bukan, NJOP PBB P2. Nah, itu adalah hasil jumlah dari pengali tadi ya, antara bangunan dan tanahnya. Nah, berapa? Saya itu 99.504.000 rupiah.
Nah, kemudian ada nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Nah, tidak kena pajak itu kalau harganya itu sama dengan atau di bawah 10 juta. Kalau di bawah 10 juta tidak dikenai pajak. Nah, berapakah itu nanti kita akan dikurangi ya. Nah, dikurangi berarti berapa? Tadi kan saya nilainya itu Rp99.504.000. Sementara NJOP tidak kena pajak itu Rp10 juta. Nah, kemudian berapa hasilnya? Yaitu Rp89.504.000. Nah, kemudian itu akan dikali 70%. Nah, berapa 70%-nya itu? Yaitu Rp62.652.800. Nah, itu pajak yang harus saya bayar seperti itu. Nah, kemudian ada tarif ya. Tarifnya itu adalah di kabupaten kota bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau di Banjar sendiri adalah 0,125. Nah, katanya maksimal setelah baca-baca itu adalah 0,5. Nah, di Kota Banjar itu 0,125%. Nah, berarti berapakah itu? Nah, jadi 0,125% dikali 62.652.800. Jadi PBB yang harus saya terutangnya adalah Rp78.316. Ya, tadi pengali tarif dikali dengan NJOP untuk PBB P2 ya, seperti itu. Nah, jadi PBB terhutang saya yaitu Rp78.316. Nah, kemudian ada faktor pengurang dan pengaturan pengenaan. Nah, itu mungkin berbeda-beda ya. Nah, mungkin ini jadi ada pengurangan. Ya, ada pengurangan dikurangi berapa saya? Rp1.566. Nah, jadi berapa totalnya pajak bumi dan bangunan yang harus saya bayar? Yaitu Rp76.750. Ya. Sekali Rp76.750. Jadi itu dikurangi dari PBB terhutang saya 78.000 tadi dikurangi oleh faktor pengurang ada diskonnya 1.500 sekian ya. Jadi harganya jadi berapa? Pajak bumi yang harus saya bayar itu Rp76.750. Nah, itu ya. Jadi jumlah yang harus saya bayar itu sejumlah sekian. Nah, kapan harus kita bayar? Nah, ini sudah ada tertera di situ. Jatuh temponya itu adalah 30 September 2026. Jadi masih panjang ya sampai akhir tahun. Tapi lebih cepat lebih baik ya. Nah, itu kemudian ada di bawah itu ada keterangan siapa yang membuat surat ini. Itu kepalanya ya, yaitu yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2026. Seperti itu ya, pajak bumi dan bangunan yang harus saya bayar di tahun 2026 ini ya. Ya, jadi tadi adalah bagian-bagian yang ada dalam SPPT kita ya. Jadi ini adalah bukti ketaatan kita kepada pemerintah bahwa kita akan membayar pajak. Nah, itu salah satu bukti juga bahwa rumah kita, bangunan kita itu menjadi bagian dari kita. Nah, bagaimana dengan perum-perum? Nah, banyak kasus di banyak perum itu, nah si SPPT-nya ini belum ada, belum punya. Nah, pastikan kita sudah punya karena ini bangunan milik kita, jadi harus pajaknya juga atas pribadi kita sendiri. Jangan sampai punya rumah ya di Perum tapi kita tidak punya SPPT. Nah, jadi kan nanti buktinya apa kepemilikan kita itu kalau mau punya SHM itu harus punya SPPT atas nama kita ya. Jadi ini wajib kita miliki bahwa rumah kita ini ada SPPT-nya. Jangan sampai SPPT-nya itu masih yang punya perum itu ya, belum dipecah-pecah menjadi perumah ya. Jadi harus yang bagus itu yang perumah sudah ada, sehingga nanti ketika SHM mau dipindahkan kepada sertifikat hak milik, nah itu gampang ya. Banyak kasus di perum saya itu setiap rumahnya itu belum ada, masing-masing rumah itu belum ada SPPT-nya.
Jadi ketika nanti mau merubah dari HGB, hak guna bangunan, ke hak milik akan repot karena belum ada SPPT-nya. Karena salah satu syarat untuk perubahan HGB ke SHM itu adalah harus punya SPPT individu atau masing-masing. Seperti itu ya. Demikian, terima kasih.